Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal praktek kejuruan untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, kodenya KM 3066, alokasi waktu 8 jam, bentuk soal penugasan perorangan, dan judul tugasnya adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Sini ada penunjuk umumnya, kemudian daftar peralatan, kemudian ada soal dan tugasnya di sini, kemudian ada juga langkah kerjanya, dan ada juga gambar kerjanya. Nah, untuk gambar kerjanya sudah saya buat lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini gambar kerja dari UKK paket 2 tahun pelajaran 2024-2025. Nomor absen saya di sini adalah 10. Kemudian di sini sudah saya siapkan dua buah router, yaitu router A menggunakan router Mikrotik RB750, kemudian router B menggunakan Mikrotik RB951UI 2HMD. Router A difungsikan sebagai proxy server dan router B difungsikan sebagai access point. Jadi masing-masing router ini dihubungkan ke switch sebagai sumber internetnya. Nanti di router A kita sambungkan Ether 2 ke PC, sementara router B kita buat sebagai access point sehingga klien bisa mengaksesnya melalui wireless, ya, bisa menggunakan smartphone atau menggunakan laptop. Jadi seperti ini gambaran atau topologi jaringan yang akan kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router Mikrotik sesuai dengan petunjuk soal berikut. Oke, kita akan mengkonfigurasi jaringan lokal kabel atau LAN. Nah, jika kita lihat di gambar, router A dengan menggunakan Mikrotik RB750 yang akan kita konfigurasi terlebih dahulu, karena router ini yang terhubung ke jaringan LAN atau ke komputer. Karena kita mengkonfigurasinya menggunakan Winbox, jadi aplikasi Winbox kita download terlebih dahulu melalui websitenya mikrotik.com. Oke, masuk ke software, kemudian di sini ada Winbox 3.41, maka download untuk versi Windows 64 bit. Tempatkan di desktop, kemudian simpan. Oke, jika sudah selesai download, maka akan muncul Winbox 64 seperti ini. Untuk menggunakannya tinggal diklik. Di sini sudah terhubung ke Mikrotik, yaitu RB750 dan RB951UI 2HND, karena sebelumnya sudah saya hubungkan ke jaringan. Jadi kita akan konfigurasi jaringan lokal dengan menggunakan kabel LAN, ya, seperti ini. Jadi kita konfigurasi di Mikrotik RB750. Oke, kita remote dengan menggunakan MAC address, loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian klik connect. Sekarang sudah berhasil kita remote dengan menggunakan Winbox. Jadi kita akan konfigurasi di sini. Oke, sekarang kita reset, ya, atau kita hapus settingan dari router Mikrotik. Kemudian setelah direset kita remote kembali. Nah, di sini settingannya sudah terhapus. Jadi kita akan konfigurasi sesuai dengan soal dari materi paket 2. Nah, yang pertama kita buat dulu identitas dari router Mikrotik supaya bisa kita dibedakan kedua router Mikrotik tersebut. Jadi di sini saya buat identitasnya router A. Ya, router A udah muncul di sini pada RB750. Oke. Untuk interface-nya di sini Ether 1 sudah saya sambungkan ke switch atau ke internet seperti ini. Jadi dari Ether 1 RB750 saya sambungkan ke switch, kira-kira seperti itu. Jadi kita konfigurasi IP address di Ether 1, ya. Jadi nama Ether 1-nya kita buat Ether 1.1. Apply, oke. Kemudian untuk Ether 2 karena tersambung ke komputer, jadi namanya kita ganti menjadi Ether 2 LAN. Oke. Kemudian setelah dibuat nama interface-nya, ya. Jadi Ether 1 kita buat IP-nya 192.168.1.111.
Oke, jadi cukup ditambahkan saja IP-nya, yaitu 192.168.1.111/24. Kemudian interface-nya Ether1 WAN. Jadi ini yang terhubung ke switch atau ke internet. Kemudian kita tambah lagi untuk IP address Ether2, yaitu 192.210.1/24. Kemudian Ether2 LAN. Jadi sudah kita tambahkan IP address untuk masing-masing interface Ether1 WAN dan Ether2 LAN. Kemudian kita buat atau kita tambahkan gateway-nya. Jadi ketikkan gateway-nya di sini, yaitu 192.168.1.1. Kemudian apply, oke. Nah, jangan lupa kita buat DNS servernya dengan IP 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Apply, oke. Sekarang kita uji apakah router ini sudah bisa terhubung ke internet. Oke, tapi sebelumnya kita konfigurasi firewall di bagian NAT, klik tambah, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether1 WAN, kemudian aksennya masquerade, apply, oke. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka new terminal, kemudian ketik N di sini, kemudian ketik Ctrl C jika muncul new password seperti ini. Kita coba ping ke google.com, maka hasilnya replay seperti ini, artinya router Mikrotik sudah berhasil terhubung ke jaringan internet. Oke, setelah kita konfigurasi, Ether2 LAN-nya kelihatan di sini belum tersambung, jadi sekarang sudah saya sambungkan ke komputer ya. Seperti ini, kita remote kembali router A. Oke. Setelah berhasil remote, sekarang kita lihat di bagian interface Ether1 WAN dan Ether2 LAN ada huruf R di sebelah kiri, artinya sudah nyambung ke internet dan ke komputer. Jadi kita konfigurasi IP address di komputer supaya bisa nyambung ke jaringan lokal. Jadi kita buat IP-nya untuk IP address komputer. Di sini IP-nya 192.210.2/24. Oke. Kita ketikkan 192.210.10.2. Untuk subnet masknya 255.255.2550. Kemudian di port gateway-nya 192.10.1. Oke. Ketikkan juga DNS-nya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, sudah selesai kita konfigurasi IP address di komputer. Sekarang kita coba untuk mengakses internet, apakah sudah bisa kebuka. Oke, kita ketikkan di address barnya detik.com, enter, maka sudah bisa mengakses internet ya, seperti ini. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi jaringan lokal dengan menggunakan kabel LAN. Jadi IP router A sudah kita sambungkan ke internet, kemudian gateway-nya juga sudah kita konfigurasi. Oke, jadi saya tandai dulu seperti ini. Kemudian IP internet sudah sesuai dengan ISP. Nah, sekarang kita akan membuat sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal. Oke, kita konfigurasi di Mikrotik RB 750 yang tadi. Sekarang untuk membuat proxy, klik IP kemudian web proxy. Nah, di sini
di enablekan untuk portnya 3128 sesuai dengan petunjuk SOWAL. Nah, ini dia port proxy-nya 3128. Kemudian untuk cache manajernya, nomor absen ditambah nama peserta @sekolah.sch.id. Oke, jadi di cache administrator kita ganti menjadi nomor absen. Nah, ini untuk nomor absennya 10, kemudian ditambah dengan nama peserta. Untuk nama pesertanya saya buat di sini IT Newbie. Kemudian @sekolah.sch.id. Oke, sudah apply. Kemudian di sini visible hostnya www.sekolah.sch.id. Jadi ini tidak ada fiturnya di Mikrotik. Nah, untuk transparennya yes. Kemudian blog site-nya www.linux.org. Karena dia HTTPS, biasanya website yang HTTPS tidak bisa diblok pada web proxy. Jadi kita tambahkan dulu ya untuk blockingnya. Jadi di list hostnya ketikkan nama website yang ingin diblokir, misalnya www.linux.org. Actionnya deny, klik apply, kemudian oke. Jadi kita buat dulu contoh ya, yang bukan HTTPS. Jadi kita buat situsnya www.linux.co.id. Nanti kita uji apakah terblokir. Untuk actionnya deny, kemudian apply, oke. Jadi ada dua website yang akan kita blokir, yaitu www.linux.org dan www.linux.co.id. Jika sudah apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya coba akses linux.co.id. Ini masih bisa dibuka karena belum kita konfigurasi transparan proxy-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi transparan proxy-nya, kita masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Di sini tambah untuk C-nya DST-NAT, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80, kemudian 3128. In interface-nya adalah Ether 2 LAN. Kemudian untuk actionnya redirect to port 3128 karena port dari proxy yang kita buat yaitu 3128. Selanjutnya kita coba akses linux.co.id. Tadi masih bisa dibuka, sekarang kita coba buka kembali apakah sudah terblokir. Jadi ini sudah terblokir. Jika muncul seperti ini, artinya sudah diblokir oleh web proxy yang sudah kita konfigurasi. Sementara website lain masih bisa diakses. Jadi yang terblokir hanya www.linux.co.id sesuai blocking site yang ada di web proxy. Ini sudah selesai. Jadi saya tandai dulu warna kuning seperti ini. Jadi tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi jaringan lokal nirkabel atau WLAN. Untuk routernya kita menggunakan RB951UI2HND. Jadi kita coba remote router B yaitu RB951UI2HND. Loginnya admin, passwordnya kosong. Routernya sudah berhasil kita remote. Kemudian kita reset untuk menghapus settingannya. Kemudian setelah di reset kita remote kembali. Kemudian nanti kita lakukan konfigurasi. Nah, kita masuk ke sistem identity untuk membuat identitasnya. Jadi di sini saya buat namanya router B. Kemudian di bagian interface Ether 1 kita sambungkan ke WAN atau ke internet. Jadi namanya kita buat Ether 1 WAN. Untuk WLAN 1 di sini masih disable. Jadi untuk mengaktifkannya klik tanda centang seperti ini. Jadi dia sudah aktif. Kemudian
masuk ke IP address untuk menambahkan IP address masing-masing interface. Untuk Ether 1 192.168.1.222, sementara untuk IP WLAN-nya 192.110.20.1. Oke, kita masukkan dengan mengklik tambah. Kita ketikkan di sini IP address-nya 192.168.1.222/24 interface Ether 1 WAN. Kemudian kita tambahkan IP 192.110.20.1/24 interface-nya WLAN 1. Apply OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan IP address di router B. Oke, kemudian kita tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Apply OK. Kemudian tambahkan juga IP DNS. Nah, di servernya ketikkan 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Apply OK. Jadi sudah berhasil kita tambahkan DNS. Jangan lupa setting firewall NAT. Jadi di tab generalnya chain-nya adalah SRC NAT, out interface-nya Ether 1 WAN, kemudian action-nya masquerade. Oke. Nah, sudah kita tambahkan NAT-nya. Kita coba ping ke google.com apakah sudah nyambung. Jika tampilannya seperti ini artinya sudah nyambung ke internet. Jadi router ini sudah tersambung ke internet melalui Ether 1 WAN. Oke, sudah berhasil kita konfigurasi IP address pada Ether 1 dan WLAN 1 router B. Nah, sekarang kita buat DHCP server pada WLAN 1 supaya setiap klien yang connect melalui WLAN 1 memperoleh IP address secara otomatis. Oke, jadi ini next aja. Nah, di sini kita definisikan IP address yang akan diberikan. Jadi di sini saya buat 192.110.20.200 sampai 192.110.20.254. Ini DNS servernya sudah. Oke, next. Nah, untuk list time-nya, untuk defaultnya adalah 10 menit, tapi di sini list time-nya dibuat 8 jam, maka list time-nya dibuat seperti ini. Oke, jadi list time-nya 8 jam. Next. Oke, jadi sudah sukses. Jika masih berwarna merah artinya belum ada yang terhubung ke WLAN 1. Oke, jadi kita konfigurasi dulu di bagian wireless. Kita buat dulu password profile-nya atau security profile. Nah, di sini ketikkan nama dari security profile-nya. Oke, saya buat password WLAN. Jadi ini adalah password WLAN untuk mengakses WiFi-nya. Jadi kita buat di sini passwordnya 1234567 Oke, nah ini dia passwordnya. Kemudian apply oke. Nah, sekarang kita konfigurasi di bagian WiFi interface. Tadi namanya WLAN 1, klik 2 kali. Kemudian masuk ke tab wireless. Modenya ganti menjadi AP bridge. Kemudian untuk bandnya 2 GHz BGN. Channel width-nya defaultnya aja 20 MHz. Untuk frekuensinya pilih salah satu frekuensi yang ada di sini. Dan usahakan frekuensinya yang masih sedikit yang menggunakan. Nah, untuk SSID-nya yaitu UKK nama. Jadi saya buat di sini UKK IT newbie. Nah, security profile-nya ganti default menjadi password WLAN. Oke, jika sudah apply, kemudian oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba untuk menghubungkan laptop atau komputer ke jaringan WLAN tersebut. SSID-nya UKK IT newbie. Kita sambungkan ke sana, kemudian ketikkan passwordnya. Nah, ini dia passwordnya. Kita coba tekan next.
Nah, tunggu beberapa saat, maka dia sudah connected atau sudah tersambung ke WLAN 1. Kita coba buka browser untuk mengakses internet. Oke, di sini saya ketikkan misalnya detik.com. Oke, sudah muncul. Jadi dia sudah nyambung ke internet. Jadi kita sudah berhasil membuat jaringan WLAN atau wireless LAN. Nah, yang connect itu bisa dilihat di sini. Klien yang connect dari registration. Nah, ini dia yang sudah terhubung ke WLAN 1 ya. Kemudian kita lihat IP-nya di list ya. Jadi IP klien yang terhubung ke WLAN 1 yaitu 192.168.20.254. Oke, ini dia IP address perangkat yang terhubung ke jaringan melalui WLAN atau wireless LAN. Oke, ini sudah selesai kita konfigurasi. Saya tandai lebih dahulu dengan warna kuning seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi router, yaitu dynamic routing dan static routing. Nah, untuk static routingnya sudah kita konfigurasi sebelumnya di router B sehingga dia bisa mengakses internet. Sekarang kita konfigurasi dynamic routing di router A ke B. Oke. Jadi saya buat dulu seperti ini. Jadi di sebelah kiri adalah router A dan yang di sebelah kanan adalah router B. Di sini saya buka IP address masing-masing untuk masing-masing interface. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat routing dinamis. Oke, routing OSPF. Jadi kita menggunakan OSPF. Nah, sebelumnya masuk dulu di instance. Kemudian di sini AS tipe 1 ya, ganti menjadi AS tipe 1. Sama juga di sebelah kanan juga klik OSPF seperti ini. Kemudian di bagian instance di sini ketika pilih AS tipe 1. Oke, jadi dia menggunakan sama-sama tipe 1. Nah, di bagian network tambahkan IP network dari masing-masing interface. Oke. Jadi untuk WLAN IP-nya 192.168.1.0. Oke, kita tambahkan untuk IP network. Kemudian kita tambahkan juga IP network yang kedua yaitu 192.210.10.0/24. Oke. Apply. Oke. Kemudian di router B lakukan juga hal yang sama dengan menambahkan IP pada networknya. Nah, di bagian kiri saya tambahkan juga IP dari router B yaitu 192.168.10.0/24. Oke, nah di sini lakukan hal yang sama seperti pada router A. Oke, jadi semua tambahkan IP address yang ada pada router A dan router B seperti itu. Oke, disamakan saja untuk IP network yang ada di OSPF router A dan OSPF di router B seperti ini. Oke, jika sudah ditambahkan, maka kita lakukan pengujian dengan cara ping dari
klien dengan menggunakan kabel dan klien yang menggunakan wireless. Coba kita ping dari komputer jaringan LAN ke komputer atau laptop di jaringan wireless seperti ini. Oke, sudah berhasil. Tadi IP dari komputer bisa kita cek di sini 192.210.10.2. Oke. Kemudian kita ping ke IP dari klien yang terhubung ke WLAN seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil kita ping dari PC ke PC dengan beda network. Jadi itulah gunanya kita buat dynamic routing seperti ini. Oke, ini sudah selesai kita lakukan. Pengujian juga sudah selesai kita lakukan dan kita sudah berhasil. Itu saja untuk pembahasan soal OKK paket 2 tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.